Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kaila Fanya Hairunisa, dengan NIM 64231688. Perkenalkan, nama saya Priti Mainur Anjani dengan NIM 64231239. Saya dari kelas 643B26. Perkenalkan, nama saya Ditya Novi Aryani dengan NIM 64231727 dari kelas 643B26. Dalam pelaksanaan investasi keuangan untuk biaya persalinan anak, kami mempertimbangkan beberapa variabel independen yang perlu diperhatikan. Ini juga termasuk pilihan rumah sakit untuk biaya persalinan anak selama 5 tahun terakhir. Selain itu, jangka waktu yang ditargetkan juga kami mempertimbangkannya dan dampak dari peningkatan biaya juga. Pada pelaksanaan ini, kami memakai konsep present value dan future value, serta juga akan menggunakan aplikasi poems.id yang bertujuan untuk merancang investasi kelahiran anak yang teratur dan berharap persalinan anak di Rumah Sakit Hermina pada tahun 2024 dapat mencapai target yang ditentukan. Dalam rumusan masalah di sini yang pertama, kita mencari data yang diperlukan untuk pelaksanaan investasi persalinan anak secara sesar. Yang kedua, analisa kebutuhan biaya persalinan anak secara sesar pada tahun 2034 nanti dengan metode future value dan analisa kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan untuk biaya persalinan sesar pada present value serta didukung oleh aplikasi poems.id. Yang ketiga juga pemilihan saham perusahaan untuk portofolio investasi biaya persalinan sesar. Yang terakhir, evaluasi hasil pelaksanaan dan portofolio investasi biaya persalinan sesar pada tahun 2034 nanti. Selanjutnya ada data yang dikutip dari Rumah Sakit Hermina. Di sini ada biaya persalinan sesar Rumah Sakit Hermina dari tahun 2020 sampai 2024. Dengan terdapatnya sumber data biaya persalinan anak secara sesar di Rumah Sakit Hermina di atas dalam periode kurikulum tahun 2020 sampai 2024, maka ditetapkan nilai persentase sebesar 10%. Di sini dapat dilihat biaya persalinan sesar pernah mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 23 juta. Dari data biaya di atas sudah termasuk biaya jenis persalinan, tempat melahirkan, atau kelas kamar yang dipilih. Dari future value di atas didapatkan pertumbuhan harga sebesar 10,38% per tahun. Pertumbuhan biaya ini menggunakan biaya yang terjadi pada 10 tahun ke depannya. Besarnya pertumbuhan biaya sebesar 10,38% didapatkan dari hasil perhitungan biaya persalinan sesar dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2024, biaya saat ini untuk persalinan sesar sebesar Rp36.955.176 dengan pertumbuhan 10,38%. Maka diperoleh data future value sebesar Rp99.419,33 pada saat 2034 mendatang. Dapat dilihat untuk mencari nilai present value di atas memakai nilai dari future value yaitu sebesar Rp99.215.419,33. Setelah itu dikalikan dengan growth yang telah dihitung dari 3 saham perusahaan yang kita pilih yaitu sebesar 33%. Setelah dikalikan dengan growth lalu dimasukkan rumus dari PV atau present value. Alokasi investasi saham, total investasi sebesar 100%,
Total awalnya 5.728.788,15 rupiah. Kami memilih 2 saham yang sesuai, yaitu pertama ada BBNI. Pembagian sahamnya sebesar 45% dengan investasinya sebesar 2.577.954,67 rupiah. Pertumbuhan harga sahamnya sebesar 30,03%. Yang kedua ada PTBA, pembagian sahamnya 55%, investasi awal Rp3.150.000, pertumbuhan harga sahamnya 40,74%. Kami juga menghitung BNI 615.000 per lotnya harganya, dan lotnya 6,05 per lembarnya. PTBA Rp1.216,54.000 harganya per saham, dan lotnya 12,17 per lot. Analisa saham merupakan langkah krusial bagi para investor untuk menentukan di mana mereka akan menempatkan serta modal beberapa persen dari total dana yang akan dialokasikan. Dalam proses ini, investor mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata yang dihasilkan perusahaan. Dengan memanfaatkan dana yang ada, mereka dapat mengevaluasi potensi pertumbuhan. Mereka dapat mengevaluasi potensi pertumbuhan dan imbal hasil dari setiap emiten. Jika seorang investor memiliki total dana investasi sebesar Rp257.730.000 dan memutuskan untuk mengalokasikan 45% dari total tersebut kepada saham BBNI. Pembelian saham di BNI memiliki kenaikan untuk harga dan jumlah saham yang dibeli dibandingkan dana pengalokasiannya. Berdasarkan pembelian saham tersebut, untuk price pada saham BNI yang dibeli sebanyak 605 lot atau 60,500 lembar saham dengan harga per saham sebesar Rp4.260. Dari pembelian saham BNI ini dinilai transaksi atau TRX value yang dihitung dari jumlah lembar saham dikalikan harga satuan mencapai Rp257.730.000. Pelaksanaan ini menggunakan poms.id, memiliki biaya tambahan berupa fee transaksi sebesar Rp515.460 yang bisa menambah pembelian saham, yakni pembelian saham menjadi Rp258.245.460. Pelaksanaan virtual trading pada PT Bukit Asam atau PTBA. Pelaksanaan virtual trading di PT Bukit Asam atau PTBA merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan pemangku kepentingan di era digital. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembelian saham PT Bukit Asam atau PTBA sebanyak 121.700 lembar dengan harga Rp2.590 per lembarnya. Total transaksi ini akan mencapai Rp315.203.000 dan biaya transaksi sebesar Rp630 sekian. Total pembayaran menjadi Rp315.000 sekian. Evaluasi virtual trading pada Bank BNI atau BBNI. Virtual trading pada Bank BNI atau BBNI, kita dapat melakukan evaluasi investasi yang bertujuan untuk mengetahui investor dalam membuat keputusan yang baik dalam perencanaan keuangan persalinan secara sesar. Berdasarkan data tersebut yang sudah kita hitung menggunakan rumus present value berdasarkan data investasi saat ini, yaitu sebesar 2.577 sekian dengan rate of return investasi 30,03 dengan periode 10 tahun. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai investasi pada akhir tahun akan mencapai 35 juta sekian. Evaluasi virtual trading pada PT Bukit Asam.
Berdasarkan data tersebut yang sudah kita hitung menggunakan rumus present value, dapat kita evaluasi pada PT Bukit Asam ini menunjukkan dengan modal awal sebesar 3.150.000 sekian dengan rate of return sebesar 40,74%. Pada periode 10 tahun, nilai investasi ini diperkirakan akan mencapai Rp 96 juta sekian pada akhir periode. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.